Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa man walah wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Solihin. Kali ini dalam acara pesantren Ramadan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Sebagaimana kita sudah pelajari, anak-anak sekalian, puasa diwajibkan atas orang yang beriman. Ya, puasa menjadi salah satu rukun Islam. Ya, oleh karena itu, bagi siapapun yang sudah akil balik, wajib atasnya berpuasa. Kewajiban berpuasa ini ya dikecualikan untuk orang yang berada di dalam perjalanan safar dan orang yang sakit. Ya. Anakku sekalian, yang pertama ingin Bapak bahas dalam kesempatan kali ini, ya. Puasa dalam bahasa Arab itu dari kata siam atau saum, ya, yang artinya menahan diri. Ya. Jadi puasa itu menahan diri, ya, ngerem. Ya, jadi barang siapa orang yang berpuasa tapi tidak mau ngerem, tidak mau menahan diri dari yang membatalkan, baik yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa, ya berarti dia sudah jauh dari nilai puasanya. Anakku sekalian, ya, terkadang seperti yang sering dilakukan di tengah masyarakat, ada orang yang kuat berpuasa, menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai maghrib, namun dia tidak mampu menahan dirinya dari yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa? Nah, yang membatalkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dimurkai Allah. Ya, diantaranya tidak mampu menahan lidahnya, menahan mulutnya, lisannya, ngomongin orang, ya, ya, ngomongin kejelekan saudara, kawan, ya, gibah, gosip. Ya, apalagi kalau melakukan fitnah, itu lebih kecil lagi. Ya, jadi harus selain menahan lapar juga harus mampu menahan lisan, jaga bicara, bicara yang baik-baik saja. Yang nggak bisa bicara yang baik, udah diam. Itu tanda keimanan kita. Karena puasa itu untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Standar minimal orang yang beriman adalah bicara yang baik-baik atau diam. Kalau orang bertakwa lebih dari itu. Anakku sekalian, yang kedua, menjaga mata. Mata harus ditahan. Puasa tapi ya lihat aurat yang bukan muhrimnya, apalagi yang porno. Nauzubillah min dzalik. Menahan diri. Ya. Dari laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, apalagi ada perasaan syahwat, ya, menahan syahwat terhadap laki-laki maupun perempuan.
yang tidak halal, ya. Dalam pengertian menjaga mata, juga tentunya menjaga kemaluan, ya. Jaga kemaluan, karena itu sudah pasti membatalkan, bukan saja membatalkan pahalanya, tapi juga membatalkan puasanya, ya. Nah, yang berikutnya adalah dari barang-barang yang tidak halal, ya, mencuri, korupsi, mengambil barang yang bukan haknya. Ini tidak boleh. Kita harus tahan diri. Ya, menjaga mata, menjaga lisan, menjaga tangan kita nih. Jangan sampai tangan kita memukul orang yang tidak bersalah. Tahan. Ya. Juga berikutnya menahan marah. Kalau ada orang yang mengajak kita berkelahi, katakan, "Ini shaim, saya sedang puasa. Maaf. Saya sedang menjaga untuk menahan marah." Ya, itulah anak sekalian, ya. Jadi kita harus berusaha untuk menahan diri, menahan segala syahwat, ya, menahan segala syahwat, ya. Jadi anak sekalian, ya, kita disebut orang Islam kalau kita mampu, ya, mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Kata Rasulullah, ya, mengendalikan hawa nafsu lima ji'tu bihi, ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, kalau kita bicara bulan Ramadan, bicara puasa, sebenarnya yang tidak boleh dilupakan adalah, ya, bahwa puasa ini, ya, itu Allah jadikan mudah, ya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya, mudah. Kita kuat, kita puasa. Kalau nggak kuat karena kita sakit atau dalam perjalanan, ya boleh kita membatalkan puasa. Kita ganti di hari yang lain. Kita qadha, ya. Jadi kita qadha atau kita membayar fidyah. Tentang fidyah mungkin di lain waktu kita bahas, ya. Lalu, ya, bukan juga berarti kita nggak kuat, qadha aja fidyah aja bukan juga begitu. Ada aturannya, ya. Nggak kuatnya itu seperti apa? Para ulama mendefinisikan yang dimaksud tidak kuat, sakit, ya, dikarenakan karena sakit itu adalah sakit yang membahayakan jiwa. Ya, kalau pilek-pilek doang, kalau pusing-pusing dikit, ya boleh kuat puasa terus lah, ya. Kalau tidak membahayakan jiwa kita, puasa terus, begitu. Kemudian perjalanan, lah kalau perjalanan cuma ke pasar doang mah, ya itu tidak tetap wajib puasa. Yang dimaksud dengan perjalanan, para ulama mendefinisikan adalah perjalanan yang dimana di situ kita boleh mengqashar sholat, ya. Para ulama ada yang mengatakan, ya, perjalanan yang jaraknya paling tidak sekitar 89 km, ya. Tentang jarak ini kalian bisa pelajari lebih jauh, silakan kalian browsing Google, buka buku, cari literasi, ya. Kalau qashar sholat itu seperti apa? Perjalanan yang seperti apa yang dibolehkan kita ini membatalkan puasa. Ya, kalau perjalanan dalam kota, ya tentunya tetap wajib kita melaksanakan puasa. Ya. Anakku sekalian, berikutnya, jadi yang dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran setelah membahas tentang kewajiban puasa, yang kedua boleh membatalkan kalau kita di dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, yang ketiga Allah katakan apa?
Ya, ayat 185. Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bicara bulan puasa berarti bicara Al-Qur'an. Saatnya kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an, banyak mengulang hafalan Al-Qur'an. Yang banyak hafalannya silahkan murojaah. Yang hafalannya sedikit, ya tambah hafalannya. Yang biasanya jarang baca Al-Quran, mari kita baca setiap hari Al-Quran. Ya, yang kuat 1 juz baca 1 juz. Yang kuat sehari 5 juz silahkan. Ya, silahkan diperbanyak bacaan Al-Quran. Karena ya, syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul unzila fil Quran. Ingat anakku sekalian, Al-Quran itu Allah katakan hudalina sebagai pedoman kita. Jadi sempatkan selain kalian baca Al-Quran, sempatkan baca terjemahnya minimal. Kalau ada kitab tafsirnya, baca kitab tafsirnya. Oh, sekarang banyak di Play Store atau di Google itu ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, tafsir apa aja bisa kita download sekarang, kita baca, ya. Atau apapun lah ya, kita bisa baca. Jadi anak sekalian, syahrul Ramadan adalah salah satu bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, membacanya, membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, memahaminya. Ya, syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudalinas, supaya Al-Quran menjadi pedoman kita. Karena Al-Quran ini adalah hudalil mutakin. Puasa itu untuk supaya kita menjadi orang bertakwa. Al-Quran ini juga adalah pedoman hudalil mutakin buat supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Gimana caranya? Baca, pelajari, amalkan. Ya. Hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu juga sebagai furqan. Ya. Dengan membaca Al-Quran kita semakin bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita ambil, pegang teguh, mana yang harus kita tolak. Itu dia. Jadi anak sekalian, orang yang bertakwa itu tahu mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Ya, pakaian mana yang boleh kita pakai keluar rumah, mana yang tidak boleh. Tentunya yang menutup aurat. Anakku sekalian. Berikutnya anakku sekalian, di dalam ayat berikutnya Allah katakan apa? Selain ya bulan puasa, bulan memperbanyak ibadah, bulan memperbanyak baca Al-Quran, bulan menjauhi maksiat, juga Allah katakan ud'uni astajib lakum. Ya. Jadi bulan ini adalah sarana kita berdoa. Orang berpuasa itu makbul doanya. Anak sekalian, sempatkan berdoa untuk orang tua kalian. Buat guru-guru kalian juga. Jangan lupa buat Bapak juga ya. Doakan Bapak. Doakan juga bangsa ini. Doakan untuk umat Islam. Semoga wabah umat Islam segera Allah angkat. Allah bersihkan bumi ini dari wabah. Atau ya segera ditemukan obatnya. Sehingga kita nggak takut keluar kemana-mana, nggak takut pergi ke sekolah, sakit minum obat sembuh. Likuli dawain dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Belum ketemu aja kita obatnya. Tapi anakku sekalian jangan lupa, sudah ada ternyata orang yang mampu mengobati corona dengan Al-Quran. Kata Allah ya tentang Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan tidaklah Allah turunkan Al-Quran itu melainkan sebagai obat, ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat Allah buat orang yang beriman. Buat orang yang percaya sama Al-Quran, percaya sama Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian percaya, kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, baca Al-Quran, resapi, niscaya
ya, segala penyakit termasuk corona akan Allah angkat, ya. Di lain waktu mungkin Bapak akan share pengalaman orang yang melakukan terapi corona dengan Al-Quran dan ternyata banyak yang berhasil sembuh. Ya, ini sebagai, ya, Al-Quran itu sebagai obat. Apalagi buat kalian yang malas ibadah, masih banyak penyakit hati, bukan penyakit badan aja Al-Quran itu. Wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai obat. Obat buat badan kita, juga buat hati dan akal pikiran kita. Barangkali pikiran kita ini banyak yang masih belum sesuai dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari, semakin kita paham, ya, virus-virus pemikiran di dalam otak kita pun akan sirna. Semakin kita baca Al-Quran, ya, kita amalkan, hati kita pun akan semakin sehat. Iman kita semakin kuat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai kasih sayangnya Allah kepada orang yang beriman, Allah turunkan Al-Qur'an. Mari kita gapai kasih sayang Allah dengan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak beribadah membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, afdolu ibadati ummati tilawatil Quran. Ya. Ibadah yang paling afdol umatku ini adalah membaca Al-Quran. Anakku sekalian, itu terakhir pesan Bapak. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat semua. Saat yang paling baik kita berdoa buat diri kita, keluarga kita, bapak ibu kita, baik yang masih hidup maupun apalagi yang sudah meninggal. Kirimkan doa, bacakan Fatihah, ya. Niscaya orang tua kita yang sudah meninggal atau kakek kita, saudara kita, ya Allah ringankan siksanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.